Oke teman-teman, sebelum kita ke alat peraganya, mari kita cari tahu terlebih dahulu apa itu trigonometri. Nah, trigonometri merupakan nilai yang perbandingannya didefinisikan pada koordinat kartesius atau juga pada segitiga siku-siku. Trigonometri ini pula merupakan salah satu bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sisi dan sudut suatu segitiga. Nah, pada trigonometri terdapat sudut istimewa. Sudut istimewa ini ialah sudut dengan nilai perbandingan trigonometri yang dapat ditentukan nilainya tanpa menggunakan kalkulator. Contoh dari sudut istimewa ialah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, dan seterusnya. Di kesempatan kali ini, pada tugas media pembelajaran matematika, saya membuat sebuah alat yang bernama Leadpeter, lingkaran pintar trigonometri. Sesuai dengan namanya, alat peraga ini digunakan dalam materi trigonometri, khususnya untuk menentukan sinus, kosinus, dan tangen. Selanjutnya, penggunaan alat peraga Leadpeter. Di sini, kita akan mencoba mencari nilai-nilai dari sin, cos, dan tan yang termasuk ke dalam sudut istimewa. Nah, perlu diingat di sini, pada satu lingkaran yang memiliki 360 derajat terbagi atas 4 kuadran. Nah, di setiap kuadran juga sangat berpengaruh terhadap nilai sin, cos, dan tan. Seperti pada kuadran 1, semua nilai sin, cos, dan tan bernilai positif. Sedangkan pada kuadran 2, hanya sinus yang bernilai positif. Nah, pada kuadran 3, hanya tangen yang bernilai positif. Sedangkan pada kuadran 4, hanya kosinus yang bernilai positif. Selanjutnya, kita akan mencari nilai dari sinus dan kosinus 30 derajat. Hal pertama yang kita lakukan, kita tarik tali dari titik asal sejauh 30 derajat, lalu melewati tanda atau pin menuju sumbu Y. Maka terlihat bahwa nilai dari sin 30 derajat adalah 1/2. Sedangkan untuk menentukan cos 30 derajat, kita tarik tali dari titik asal sejauh 30 derajat, lalu melewati tanda atau pin menuju sumbu X. Maka terlihat bahwa cos dari 30 derajat adalah 1/2 akar 3. Nah, selanjutnya penerapan atau penggunaan Leadpeter untuk mencari sudut yang bukan merupakan sudut istimewa. Misalkan kita mempunyai sebuah contoh, carilah nilai dari sin 75 derajat. Nah, karena 75 derajat bukan merupakan sudut istimewa, oleh karena itu kita memerlukan bantuan rumus, yaitu rumus jumlah dan selisih dua sudut. Karena tadi yang ditanyakan sin, maka sin A plus B sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Nah, langsung saja kita jawab. Nah, sin 75 derajat ini bisa kita pecah menjadi sin 75 derajat sama dengan sin 30 derajat ditambah 45 derajat. Nah, setelah kita pecah,
Selanjutnya kita ke rumus. Nah, untuk sin 30 derajat ditambah 45 derajat ini kita misalkan A dan B. Tujuannya untuk memudahkan kita mensubstitusi nilai tersebut ke dalam rumus. Selanjutnya, kita langsung saja sin 30 derajat ditambah 45 derajat sama dengan sin A-nya bernilai 30 derajat, maka sin A atau sin 30 derajat dikali cos B bernilai 45 derajat, ditambah cos A atau cos 30 derajat dikali sin 45 derajat. Nah, karena nilai dari sudut 30 derajat dan 45 derajat merupakan sudut istimewa, kita bisa menggunakan kembali alat peraga Lipiter, yang tentunya untuk mencari nilai dari sin dan cos di sini. Pertama, kita akan mencari sin 30 derajat. Langsung saja kita tarik dan menuju sumbu Y. Didapat bahwa sin 30 derajat bernilai 1/2. Kita tuliskan selanjutnya kita akan mencari nilai dari cos 45 derajat bernilai 1/2 akar 2. Kita tulis 1/2 akar 2. Selanjutnya ditambah, kita cari nilai dari cos 30 derajat. Kita tarik, dan nilai dari cos 30 derajat bernilai 1/2 akar 3. Kita tuliskan kembali. Selanjutnya, nilai dari sin 45 derajat yaitu bernilai 1/2 akar 2. Kita tuliskan lagi 1/2 akar 2. Nah, setelah semuanya didapat, selanjutnya kita kalikan 1/2 dikali 1/2 akar 2, yaitu bernilai 1/4 akar 2. Akar 2. Akar 2-nya mana ya? Oke, lupa. 1/4 akar 2. Selanjutnya, untuk selanjutnya sama, 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4, dan akar 3 dikali akar 2 sama dengan akar 6, sama dengan 1/4 dalam kurung akar 2 ditambah akar 6. Hasil yang tadi kita dapatkan bahwa 1/4 dalam kurung akar 2 ditambah akar 6 ini merupakan
nilai dari sin 75 derajat. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. See you next video. Bye.